Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Melani Tri Utami. Kali ini kita akan membahas soal keislaman ujian mandiri UIN Malang kode 101. Yuk ikuti pembahasannya. Oke, langsung saja soal yang pertama. Perhatikan kutipan Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12. Ide atau gagasan dari kandungan ayat tersebut di atas adalah A. Muslim itu bersaudara. Tidak boleh mengolok orang lain, tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh melakukan ghibah. B. Muslim itu tidak bersaudara, tidak boleh mengolok orang lain, tidak boleh berprasangka buruk. C. Muslim itu bersaudara, boleh mengolok-olokan, boleh berprasangka buruk, tidak melakukan ghibah. D. Muslim itu bersaudara, tidak boleh mengolok orang lain, boleh berprasangka buruk, boleh melakukan ghibah. E. Muslim itu bersaudara, tidak boleh mengolok-olok, boleh berprasangka buruk, tidak melakukan ghibah. Oke, langsung saja kita bahas kandungan surat Al-Hujurat ayat 10-12, yaitu ayat 10 menjelaskan tentang persaudaraan antar sesama muslim, ayat 11 menjelaskan tentang larangan mengolok-olok kaum yang lain, ayat 12 menjelaskan tentang larangan prasangka buruk, larangan mencari kesalahan orang lain, dan larangan menggunjing. Jadi jawabannya A. Muslim itu bersaudara, tidak boleh mengolok orang lain, tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh melakukan ghibah. Perhatikan hadis berikut ini. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Contoh perilaku yang sesuai dengan hadis tersebut: A. Sholat dilakukan dengan tepat waktu. B. Malu berbuat dosa karena merasa dilihat Allah. C. Puasa selama sebulan penuh. D. Sholat tahajud karena ingin naik kelas. E. Puasa di hari kelahiran agar diberi kesuksesan. Langsung saja kita bahas contoh perilaku yang sesuai dengan hadis di atas, yaitu B. Malu berbuat dosa karena merasa dilihat Allah. Soal selanjutnya, perhatikan kutipan Quran surat At-Taubah ayat 105. Segala macam perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Sesuai dengan isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan segala amal dan perbuatan manusia. Di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan segala amal dan perbuatan manusia tersebut? A. Di hari kiamat atau yaumul akhir. B. Di alam lain setelah alam dunia. C. Di saat kita dewasa. D. Di hari perhitungan amal atau yaumul hisab. E. Di saat selesai mengerjakan amal tersebut. Oke, langsung saja kita bahas. Yaumul hisab adalah hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Jadi jawabannya D. Di hari perhitungan amal atau yaumul hisab. Oke, soal selanjutnya. Bapak Ahmad tidak selalu usahanya berhasil dengan sukses. Pernah menemui kegagalan dalam usahanya. Namun yang perlu dicatat bahwa dia tidak pernah menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan berikut ini yang mencerminkan sikap menerima takdir Allah adalah: A. Danu selalu memberi uang kepada setiap pengemis yang ditemui di jalan. B. Budi tak mau berusaha, ia selalu pasrah menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Arya malas belajar sebelum ujian, ia yakin akan mendapat jawaban dari teman-temannya. D. Jono selalu sabar jika gagal mendapat nilai baik, meskipun sudah bekerja lebih giat. E. Seorang pedagang selalu kerja keras untuk mendapat untung, karena ia yakin hanya dengan usahanya ia memperoleh keuntungan. Oke, langsung saja kita bahas. Yang mencerminkan sikap menerima takdir Allah adalah E. Seorang pedagang selalu kerja keras untuk mendapat untung karena ia yakin hanya dengan usahanya ia memperoleh keuntungan. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan wacana berikut ini. 1. Ahsan hanya mengharap pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan.
2. Fuad selalu mendorong anaknya untuk senantiasa beriman dan beramal soleh. 3. Jono meyakini bahwa segala sesuatu amal perbuatan manusia tidak akan dipertanggungjawabkan. 4. Kita selalu meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. 5. Kita akan bekerja, tidak bersikap tawakal dan ambisi. Dari pernyataan tersebut, mana yang bukan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 3, 2, dan 5. D. 2, 3, dan 5. E. 5, 1, dan 4. Oke, langsung saja kita bahas yang bukan hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu nomor 1. Ahsan hanya mengharapkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukannya. Kemudian nomor 3, Jono meyakini bahwa segala sesuatu amal perbuatan manusia tidak akan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir nomor 5, kita akan bekerja, tidak bersikap tawakal dan ambisi. Jadi jawabannya B, 1, 3, dan 5.